Kita sudah pacaran setahun dan ini pertama kalinya pacarku mau menerima hadiah dariku. Kalau begitu aku terima ya. Beneran nih. Iya, aku suka banget. Makasih ya, Vino. Vino, ini buat kamu. Aku sudah mendukanya. Bagaimana caranya aku menjelaskan pada Fanny kalau aku memberinya hadiah bukan karena ingin dibalas, tapi karena dia memang pantas mendapatkannya. Pak, bilnya? Biar aku saja. Cuma 2 mangkok mie saja kok. Bahkan saat aku hanya mentraktirnya makan mie biasa, dia akan selalu mengingatnya. Tumben hari ini beli teh susu, biasanya aku nggak pernah lihat kamu minum ini, aku kira kamu nggak suka. Aku cuma ingin berterima kasih karena kemarin sudah ditraktir makan mie. Wanginya enak, mau beli 1. Mana mungkin aku pakai parfum semahal ini, cuma bagus di kemasan tapi nggak guna. Padahal dia sangat menginginkannya, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Sebaliknya, dia malah memberikan hadiah untuk temannya tanpa ragu, meski harus menghabiskan uang sakunya selama setengah bulan. Kamu itu peringkat pertama, presentasi PPT-mu juga sangat detail. Kamu yang paling cocok, jangan menolak lagi ya. Tapi Bu, Fanny, aku baru saja cek nilai. Sepertinya harapanku untuk lolos beasiswa pasca sarjana sudah hilang. apa? Cuma kurang sedikit lagi, mungkin aku memang nggak mampu. Apanya yang nggak mampu? Kamu pernah menang lomba tingkat provinsi dan ujian simulasi kemarin kamu peringkat 3 sekelas. Tapi hasilnya tetap gagal. Fanny, jujur ya, apa kamu merasa aku ini payah? Apa kamu merasa aku nggak berguna? Apa kamu merasa aku nggak pantas mendapatkan kebaikanmu? Tentu saja tidak, kamu itu aslinya hebat banget. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Lalu kamu, aku memberimu tas, kenapa kamu harus membalasnya dengan jam tangan? Kamu jelas-jelas suka parfum itu, tapi kenapa nggak mau menerimanya? Kamu merasa dirimu tidak pantas mendapatkannya, kan? Fanny, lihat, aku lolos beasiswanya kok. Loh, terus kenapa tadi bohong? Fanny, meskipun aku tidak cukup baik, kamu tetap merasa aku pantas. Aku juga ingin kamu berpikir begitu tentang dirimu sendiri. Apa salahnya uang kerjamu dipakai untuk biaya nikah kakakmu? Nggak bisa, Bu. Sia-sia ibu besarkan kamu sampai sekarang. Aku mau masuk kelas dulu, aku tutup ya. Kamu itu aslinya hebat banget, kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu di sini. Hari ini aku ingin menyampaikan, izinkan dirimu untuk memiliki sesuatu, izinkan dirimu untuk dicintai. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi setiap orang pantas diperlakukan dengan sepenuh hati. Teman sekamar baru akan segera datang. Dia itu nomor 1 di jurusan kita, ayahnya bahkan seorang pemimpin sekolah. Hadiah apa yang sudah kalian siapkan? Dia baru saja datang, perlukah kita menyiapkan hadiah? Tentu saja. Aku sudah menyiapkan Apple Watch, model terbaru, catatan kuliahnya pasti akan diberikan padaku dulu nanti. Sangat mahal untuk pertemuan pertama, rasanya tidak perlu sejauh itu. Lihatlah dirimu yang pelit. Halo semuanya, aku Tina. Selamat datang Tina di kamar 303. Terima kasih semuanya. Jangan khawatir, kami sangat mudah diajak berteman. Mulai sekarang, urusan kebersihan asrama biar aku yang urus. Wah, dia berani sekali mengatakannya. Teman sekamar yang luar biasa. Ini hadiah pertemuan dariku. Wah, aku sudah menyiapkan hotpot untukmu. Kalau kamu, Fanny? Aku tidak menyiapkan apa-apa. Bagaimana kalau nanti aku pesankan minuman untukmu? Sudahlah, ayo kita makan. Kamu mau ke kantin? Iya, mau bareng. Aduh, kalau begitu tolong belikan titipanku saja ya. Aku malas mengantri. Hari Minggu aku ulang tahun. Kita makan apa ya? Makan di kantin saja. Apa? Dulu pas baru datang saja makan hotpot. Masa di hari penting begini malah makan di kantin? Rere, kamu mau kasih hadiah apa buatku? Aku belikan baju untukmu. Ya ampun, dulu pas baru kenal saja dikasih jam tangan. Di hari ulang tahunku ini sebenarnya kalian menganggapku penting tidak sih? Tina, aku membelikanmu lipstik. Fanny, ternyata kamu yang paling baik padaku. Tidak seperti mereka berdua, makin lama makin asal-asalan saja. Lipstik ini kan tidak semahal baju yang kuberikan. Hubungan antar manusia tidak boleh dipaksakan di awal, harus bertahap dalam batasan kemampuan diri sendiri. Awalnya aku hanya menawarkan minuman, sekarang memberi lipstik baginya itu adalah peningkatan. Sedangkan kalian memulai dengan hadiah mewah, sekarang saat kalian bersikap normal saja di matanya itu dianggap penurunan. Titik awal hubungan apapun tidak boleh terlalu tinggi, perasaan harus dipupuk perlahan sesuai kemampuan, jangan terlalu memaksakan diri untuk siapapun. Kamu tidak mungkin suka dia, kan? Aku dan dia seumur hidup tidak akan mungkin ada rasa cinta. Jangankan cinta, rasa peduli pun tidak akan ada. Aku dan dia itu musuh bebuyutan. Ada yang mau jawab pertanyaan ini? Fanny, silahkan. Bu Guru, saya tidak tahu. Duduklah, perhatikan pelajaran baik-baik. Tugas desain hampir saja lupa di bawah. Hei, Buku ini pasti sangat bagus. Tema kompetisi kali ini adalah 10 hari bekerja keras, tidak boleh kurang 1 hari pun. Kalian berdua desainnya cukup bagus, bagaimana kalau ikut kompetisi bersama? aku
Aku menyerah, mari kita buat perjanjian gencatan senjata. Baiklah, karena harus ikut kompetisi bersama, ada beberapa hal yang harus diperjelas sebelumnya. Setiap pagi jam 7 tepat sudah harus sampai, jam 7 malam baru boleh pulang. Kamu punya waktu istirahat 1 jam di antaranya. Tidak boleh makan makanan yang baunya menyengat. Kalau kamu berani makan mie bekicot di ruang kerja, aku akan pakai kemejamu untuk mengelapnya. Seluruh draft desain aku yang tentukan. Kamu punya hak memberi saran, tapi keputusan akhir ada di tanganku. Ah, ini baru jam 6 pagi. Waktu kita sempit, jangan banyak bicara, kerjakan. Aduh, sakit sekali, tulangku rasanya mau patah. Dasar ratu drama. Sini sebentar, ada yang mau aku katakan. Kalau ada apa-apa, bangun dan katakan. Sini cepat, ini sangat penting, aduh. Ternyata bajunya lumayan bagus. Benangku mana? Kok tidak ada? Aduh, panas. Sini aku lihat. Wah, kulitnya sampai mau Tidak lepas. apa-apa, kulitnya bahkan tidak lecet. Kamu bilang begini tidak apa-apa. Tunggu di sini. Sini tangannya sudah besar tapi tidak bisa hati-hati. Kamu mau belajar ilmu telapak pasir besi. Aku kan cuma lihat bajunya hampir lepas, jadi buru-buru sampai lupa. Lagi pula aku kan terluka, tidak bisa bicara yang agak enak didengar. Fanny, Vino, berapa lama lagi kalian baru kembali ke asrama? Itu benangnya di mana? Aku bantu cari. Di sana, di sana. Fanny, meniup tanganmu kok wajahmu merah? Apa yang kamu khawatirkan? Yang kepanasan kan Vino, bukan kamu. Mana ada, aku itu merah karena menahan sakit. Aku itu cuma takut dia menghambat kemajuan tugas kita. Masa sih? Sudah cukup, Rere saja tidak bilang apa-apa. Kenapa kamu yang sok pahlawan? Rere, jangan takut, kita laporkan ini ke guru. Sudahlah, kali ini biarkan saja. Kamu harus belajar melawan, kalau tidak mereka akan semakin melunjak. Aku akan melawan, tapi tidak sekarang. Fanny, terima kasih ya, cuma kamu yang mau berteman denganku. Teman sekamarku dikucilkan dan aku menjadi orang yang maju membelanya. Fanny, kamu mau kemana? Pindah asrama? Apa aku melakukan kesalahan? Aku kira kamu berbeda dari mereka. Hanya aku yang membantumu, tapi lihat bagaimana kamu memperlakukanku. Kamu membuatku sadar, jangan pernah membela orang yang bahkan tidak berani membela dirinya sendiri. Siapa yang melakukan ini? Kamu tidak bosan menangis setiap hari? Siapa suruh meletakkan barangmu terlalu di pinggir? Kalian kekanak-kanakan sekali, aku akan melaporkan semua ini ke guru. Rere, Fanny bilang mereka berdua selalu merundungmu. Apa itu benar? Ayo katakan. Biarkan dia bicara sendiri. Tidak pernah ada. Kalian bertiga boleh pergi. Fanny, kamu tetap di sini. Fanny, sebelum bertindak, gunakan otakmu untuk berpikir dulu. Buka pintunya, buka. Siapa suruh dia sok cuci? Demi seorang pengecut, aku malah menjadi sasaran pengucila di asrama. Tidak sebadan. Setelah aku pindah, semoga beruntung di asrama ini. Setelah pindah, aku tidak pernah lagi bertemu Rere. Sampai setelah lulus, aku menerima permintaan pertemanan yang tidak asing. Fanny, aku ingin bertemu denganmu. Ada apa? Aku ingin kamu memaafkan sikap diamku waktu itu. Semua sudah berlalu. Setelah bekerja, ada rekan kerja yang dikucilkan dan aku membantunya. Tapi tak disangka rekan itu malah balik memimpin orang lain untuk mengucilkanku. Sekarang aku dipecat dan harus ke psikiater. Bukankah itu yang dulu kamu lakukan padaku? Sekarang aku merasakannya. Kenapa orang jahat seperti mereka justru baik-baik saja? Ini tidak adil. Itu urusan mereka. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku bisa saja tidak menyimpan dendam, tapi aku tidak akan melupakan pelajarannya. Rasa sakit yang diberikan kepada orang lain pada akhirnya akan kembali ke diri sendiri. Dia yang dulu memilih diam, kini menjadi kamu yang lain. Ani, ngapain kamu berdiri di atas sana? Nanti kalau pembimbing baru datang, kamu bisa kena masalah loh. Turunlah, jangan bikin malu asrama kita. Akulah pembimbing baru kalian. Kamu belum bangun tidur ya? Maaf, aku terlambat. Sama persis. Kak, kembali ke tempat dudukmu. Sekarang sudah mahasiswa, kuharap kalian punya kesadaran diri. Lihat deh, kakaknya itu pembimbing kita. Kita pasti bakal dapat perlakuan khusus kan? Tentu saja. Fanny sayang, kami sengaja mentraktirmu makan hotpot nih. Mentraktirku? Aduh, kakakmu kan pembimbing, kami benar-benar gak nyangka. Maaf ya kalau sebelumnya kami agak kurang sopan. Kami cuma beda 3 tahun dan dia itu lulusan S3. Wah, sekeluarga jenius ya. Terakhir kali aku gak pulang ke asrama dan poin aku dipotong. Bisa bantu hapus gak? Terus besok aku ada ujian tengah semester. Ada rencana apa? Aku bantu kalian. Asik, peka banget.
Dosen kalian ada urusan, jadi aku yang mengawasi ujian. Selesai ujian, ambil barang-barang kalian. Pengkhianat. Masih berani ya kamu balik ke sini? Dia bukan pembimbing kita lagi kan? Fanny, ada peraturan baru nggak di asrama kita semester ini? Dilarang belajar terlalu ambisius. Bener, ini pasti Fanny. Ayo pergi, aku merasa nggak enak hati. Aku nggak akan membiarkan adikku ditindas begitu saja. Aku kan masih belajar. Kita harus hemat listrik. Aduh, bukuku. Maaf Fanny, aku tidak sengaja. Ya, bukuku jadi basah deh. Kak, liburanku sudah selesai. Aku harus balik belajar. Liburan menggantikanmu tadi seru banget. Kembalilah ke asrama, semuanya akan berbeda. Fokuslah pada dirimu sendiri. Jangan mencoba menyenangkan orang yang berniat buruk. Tapi aku masih khawatir. Jangan remehkan serangan balik dari seorang kakak. Mulai sekarang, aku satu asrama denganmu. Kakak kedua, kamu pindah sekolah. Jangan remehkan serangan balik dari para kakak. Bu guru, saya ingin pindah asrama. Sebutkan alasannya. Saya dari keluarga kurang mampu, kondisi keluarga teman sekamar yang lain semuanya sangat kaya, saya tidak bisa berbaur. Aduh, tablet saya hilang, pasti si Fanny yang ambil, sudah miskin, tidak jujur pula. Saya sudah cek tidak ada ranjang kosong di asrama lain. Kamu tahan-tahan saja dulu. Bu guru, saya juga ingin pindah asrama, teman-teman asrama saya terlalu miskin, tidak selevel dengan gaya pengeluaran saya. Kalian berdua wajahnya mirip sekali. Kami belum pernah ketemu. Di sekolah ini aku punya saudara kembar. Ternyata itu kamu. Iya, aku tinggal bersama ayah. Bahkan kamu pun meremehkan kemiskinanku. Ku dengar kamu dikucilkan di asramamu. Wajah kita mirip. Ayo bertukar asrama. Boleh saja, tapi aku takut ketahuan. Pakai kartu hitam ini sesukamu. Pakai juga kalungku ini. Aku di asrama nomor 403 ya. Fanny, bantu cuci bajuku, ini kuberi 50.000. Kurang ya, aku tambah 50.000 lagi. Kami tidak pelit padamu kan? Simpan saja uang recehmu itu bahkan tidak cukup untuk biaya manikurku. Si Fanny ini lagi sakit panas ya. Halo Nona, saya dari jasa manicure panggilan. Ya, aku mau yang model berlian penuh, harganya 9 juta. Bukannya itu tukang manicure dari salon terkenal. Setelah selesai denganku, kerjakan punya mereka juga. Aku yang traktir. Kapan si Fanny jadi sekaya ini? Lomba menyanyi ini kalau menang bisa jadi idola, tapi biaya pendaftarannya mahal sekali, 100 juta. Aku yang bayar. Benarkah? Tapi ada syaratnya, setelah kamu debut, urusan bisnis atau manajemenmu aku yang pegang. Tentu saja biaya promosi aku yang tanggung, kita tanda tangani kontrak agensi. Si Fanny tidak hanya kaya, tapi wawasan dan pemikirannya juga tinggi. Kalian sudah kubereskan semuanya. Oh iya, kapan kita tukar kembali? Tukar apa? Akulah putri asli keluarga kaya itu. Apa maksudmu? Giok ini ada di leherku, kartu hitam ada di tanganku. Bagaimana caramu membuktikan kalau kamu adalah kamu yang asli? Nikmatilah hidup di mana uang 50.000 pun kamu tidak berani membelanjakannya. Tunggu, jelaskan dulu. Kalian masih punya satu kakak perempuan lagi yang belum pernah pulang ke rumah. Adik-adikku, permainannya baru saja dimulai. Biar aku saja yang menyapu, kamu duduk saja. Kalau begitu aku kerjakan tugas kelompok ya. Tidak usah, biar aku saja. Aku mengerjakannya cepat kok. Kalau begitu aku buat mie instan aja deh. Aku saja, aku paling suka buat mie instan. Aku hampir berjamur nih, apalagi yang bisa aku kerjakan. Tidak perlu, semua pekerjaan biar kami yang melakukan. Wah, hubungan kalian kompak sekali ya. Kalian benar-benar memanjakannya. Kami bukannya ingin memanjakannya, tapi kami takut dia bergerak. Saat ada Rere, baru kami tahu bahwa yang paling menakutkan adalah orang yang kurang terampil tapi sangat rajin. Sakit ya, sini aku obati. Aduh, makin sakit. Rere, kamu pakai alkohol, itu sama aja menabur garam di atas luka. Gimana dong, pakai betadine saja ya. Aduh, Rere. Rere, ini minyak micin, bukan betadine. Sudah, kamu diam saja, biar aku yang urus. Ayo makan hotpot selagi dingin begini, jangan sampai ketahuan ibu kos ya. Gawat, listrik mati sepertinya gara-gara aku pakai alat ini. Satu gedung mati lampu, bagaimana bisa orang membuat kekacauan sebesar ini? Maaf, kesalahan teknis. Kesalahan apa? Ini sih memang keahlianmu membuat kacau. Ayo kita bikin pangsit. Sini aku bantu. Jangan bergerak, biar kami saja. Ini aku kupaskan kenari untukmu. Ini kan kenari hias yang sudah kupoles selama 3 tahun. Hah, sudah lama sekali, pantas saja tidak kamu makan. Aduh, kamu tersedak minum ini. Tidak, tugas kelompok kita ada di situ. Hati baik tapi kecerdasan meragukan. Sudah, duduk saja, istirahat saja.
Sesuai dengan perkembangan zaman, universitas kita meluncurkan program penyediaan robot teman sekamar di asrama. Wah, keren banget kayak film fiksi ilmiah. Sekarang izinkan saya memperkenalkannya, robot nomor 102. Halo semuanya, saya robot nomor 102. Nama Fanny. Mirip banget sama manusia ya, cantik banget. Hanya satu asrama yang akan mendapatkan hak untuk menggunakan robot ini. Asrama kami, asrama kami. Selama periode ini, tugas teman sekamar adalah membantu robot menguasai poin-poin penting dalam kehidupan manusia. Oh, ternyata ada tugasnya juga ya. Jika robot berhasil membaur dengan manusia, asrama tersebut akan mendapatkan dana penelitian sebesar 100 juta. Mohon bantuannya. Mengajari Fanny jadi manusia, uang hadiahnya cukup buat aku santai bertahun-tahun. Fanny, pilihlah sendiri. Saya memilih dia dari kamar 403. Asrama kita terpilih. Semoga robot dan manusia bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Kelas selesai. Ayo pergi teman sekamar baru, biar aku yang bawakan. Sepertinya asrama kita akan berubah drastis setelah ini. Fanny, pesanan makananku sampai di gerbang utara, jauh sekali, aku malas diambil. Diterima. Fanny, paketku ada di loket gerbang selatan. Diterima. Perlu aku kirimkan kode pengambilannya? Semua informasi sudah ada di depan mataku. Wah, hebat banget. Kalau kalian terus begini, bagaimana Fanny bisa membaur dengan manusia? Daripada pusing, mending manfaatkan teknologinya saja. Fanny, besok ada ujian akhir semester, bisa bantu aku? Mencontek. Hei, bagaimana kamu bisa menyuruh Fanny melakukan itu? Dia kan robot, tidak takut dihukum. Tugas kita adalah membuatnya membaur seperti manusia sungguhan. Fanny tidak punya perasaan, jangan buang-buang waktu, biar aku yang mengajarinya. Nanti pas bagi-bagi uang, jangan iri ya. Fanny, ini baju baru untukmu, coba deh. Coba senyum. Aduh, itu palsu sekali. Begini saja, kamu pakai konsep gadis keren yang dingin, jadi tidak ada yang curiga. Bagus, sekarang kamu menjadi orang yang dingin. Aku sedang tersenyum dalam hati. Oke, pakai gaya ini terus ya. Fanny, bersihkan kamar. Fanny, cuci bajuku. Fanny, pelajaran manusia pertama menolak, bilang tidak. Saya berhak menolak, kalian kerjakan sendiri saja. Wah, robot sekarang sudah sombong ya. Bagus sekali, kamu semakin mirip manusia. Apakah kamu sedang diam-diam memakiku? Wah, kamu bahkan sudah bisa bercanda. Hei, kalian mencuri sesuatu ya? Tidak mungkin, coba lihat saja. Berikan tasnya padaku. Kami sudah bayar, kenapa harus diberikan? Gadis ini kuat sekali. Tunjukkan buktinya, kalau tidak aku akan mempermasalahkannya ini sampai tuntas. Kamu tahu, itu artinya kamu tidak dikenali sebagai robot. Kamu sudah berhasil membaur dengan kami. Terima kasih sudah membantuku. Keren banget, kamu tidak sampai bocor oli kan? Bos, saya sudah berhasil membaur dengan manusia. Bagus, aku akan mengasimilasi seluruh sekolah ini. Biarkan semua orang berubah menjadi robot. Diterima. Aku dengar untuk masuk ke asrama 403 harus ada pengecekan kekayaan. Beneran berlebihan banget. Siapapun yang masuk asrama itu pasti kaya atau punya jabatan. Banyak siswi yang sudah diusir keluar. Ayo cepat pergi. Kasihan banget cewek ini, yang mereka bicarakan itu asramaku. Anak baru, sebutkan namamu. Oh, namaku Fanny. Di rumah ada 2 kakak perempuan. Aku penduduk asli kota ini. Jangan banyak ngomong. Coba lihat saldo rekeningmu. Hah, tampilan layarnya hitam. Ini pasti kartu hitam orang kaya. Dia pakai merek desainer eksklusif, harganya 5 digit. Dia juga pakai iPhone model terbaru. Oke, kita selevel. Selamat ya, kamu lolos tes asrama. Gampang banget, padahal ini cuma gambar screenshot. Casing HP 30 ribuan ini benar-benar berguna. Kalau aku tahu dia bukan anak orang kaya beneran, aku bakal langsung usir dia. Tinggal bareng anak orang kaya, mereka ternyata cukup asik juga. Kalian punya akun member nggak? Film ini butuh VIP. Kamu butuh pinjam akun member. Pasti di rumahnya banyak perangkat elektronik, jadi jatah loginnya sudah habis. Orang kaya biasanya begitu. Ini pakai punyaku saja. Makasih ya. Akun member hasil pinjam dari kakakku kok bisa logout ya? Aku lihat Fanny kerja paruh waktu di akuarium. Dia bukan anak orang kaya. Aku pulang. Gawat, ketahuan kerja jadi putri duyung. Aduh, aku sering kesana kok. Lain kali aku kasih diskon ya. Wah, kita sudah jadi teman akrab sampai dikasih diskon. Pasti itu hobi eksklusifnya, menyelam, sekai, berkuda. Aku juga suka berkuda. Aku juga bisa berkuda. Kerja paruh waktuku yang lain itu sebenarnya merawat kaki kuda. Fanny, nanti malam ada pesta anak-anak orang kaya. Kamu ikut ya? Nggak usah deh. Aku sudah daftarkan namamu. Jangan lupa pakai baju dan aksesoris tercantikmu ya. Semangat. Aduh, mampus. Gimana cara menutupinya kali ini? Mama, aku baru saja lulus. Aku benar-benar tidak mau pergi kencan. Ma, aku sudah punya pacar. Jangan berbohong, bawa pacarmu pulang untuk bertemu. Kalau tidak, kamu harus menikah dengan perjodohan. Kamu dipecat, cepat pergi dari sini.
Aku baru bekerja 3 hari dan kamu ingin aku membayar ganti rugi. Sewa rumahku bahkan belum dibayar. Tampangnya lumayan juga, apa kamu tertarik bekerja denganku? Wanita zaman sekarang dandanannya cantik sekali ya. Berpura-puralah jadi pacarku, sehari 3 juta. Wah, terima kasih Nona. Nona, apa yang harus aku lakukan? Ini kartu kreditku, belilah beberapa hadiah yang layak, nanti temani aku pulang menemui orang tuaku. Dijamin tugas selesai. Kamu cuma beli ini. Keluargaku biasanya makan ini sudah yang terbaik. Aku tidak bisa menyalahkannya, hidupnya pasti cukup susah. Ya sudahlah, yang penting jangan sampai ketahuan nanti. Mama, aku pulang. Fanny, kamu sudah kembali. Kenapa kamu ada di rumahku? Ibumu yang memintaku datang, seharusnya aku tidak mengganggu kan? Mengganggu, sangat mengganggu aku dan tunanganku makan siang. Halo, kamu pengurus rumah ya? Grup terbesar di kota ini adalah milikku, aku yang mengendalikan arah perusahaan. Oh, jadi kamu sopir. Pacarmu ini cukup menyebalkan ya? Di mana kamu bekerja sekarang? Aku sekarang seorang guru. Lalu sebelumnya, apa pekerjaan keluargamu? Aduh, ibu makan saja. Fanny, ini makanan kesukaanmu, aku membawanya langsung dari luar negeri. Aku sedang diet gula. Biar aku saja yang makan. Halo, Halo bos, kerja sama kita dengan perusahaan lain dihentikan. apa hubungi CEO Vino sekarang? Kerugian ini tidak sanggup aku tanggung. Matikan ponsel rongsokanmu itu. CEO Vino ada masalah dengan kerja sama kita. CEO Vino? Untuk makan siang hari ini, aku harap kamu segera pergi. Kerjasama dibatalkan. Aku segera pergi. Bibi, Fanny, aku permisi dulu. Jadi kamu adalah CEO Vino? Bos, video komedi Anda sudah selesai diedit, mau lihat? Tidak perlu, aku baru saja bertemu orang yang menarik. Kirimkan lychee green dari Spanyol, kentang dari Prancis segera lewat udara. Bos, semuanya habis 300 juta, apa kartu kredit gratis ini cukup? Tentu saja tidak cukup. Ternyata kamu adalah bos besar yang menyamar. Menantu, silakan ngobrol berdua. Kenapa identitasmu terbongkar sekarang? Karena aku tidak suka ada pria lain di sampingmu, mengganggu pemandangan. Fanny, bergabunglah dengan kelompok kami. Aku adalah orang yang punya banyak teman. Vino juga belum punya kelompok, bagaimana kalau kita diskusikan lagi? Aduh, dia itu orangnya keras kepala. Sedangkan dia adalah tipe orang yang tidak punya teman sama sekali. Tidak perlu, aku bisa mengerjakan tugas sendirian. Di antara kami, dialah yang paling tidak bisa bergaul. Vino, bolehkah aku meminjam catatanmu? Ujian sebentar lagi, kamu pasti tidak melihat kami tidak lulus kan? Maaf, sekarang aku juga tidak punya catatan lagi. Saya adalah ketua kelompok kedua. Anggota kelompok kami hanya ada satu, yaitu saya sendiri. Tugas kelompok saja dia buat seserius itu, berlebihan sekali. Pantas saja tidak ada yang mau berkelompok dengannya. Dia memang tidak bisa bergaul. Fanny, nanti malam ayo pergi karaoke. Sekarang ada diskon pelajar. Vino, kamu ikut juga ya? Tidak, aku ada acara lain malam ini. Terkadang aku iri padamu, tidak sepertiku. Meski jelas-jelas tidak suka, tapi tetap memaksakan diri untuk ikut. Halo, permisi, mau menyelesaikan pembayarannya? Oke, teman-teman, nanti jangan lupa split tim Fanny ya. bahkan tidak bernyanyi dan tidak makan apa-apa, jangan minta dia patungan dong. Kalau sudah datang ya harus patungan. Adil itu kalau dibagi rata. Tidak apa-apa kok, aku senang-senang saja. Meski aku tahu mereka mengajakku hanya agar ada yang ikut membayar. Fanny, pinjam motor listrikmu ya. Terakhir kali kamu pinjam, kamu tidak mengecasnya. Aku jadi hampir terlambat. Aduh, itu kan kecelakaan. Kali ini aku tidak akan lupa. Kamu harus ingat ya. Aku pergi dulu, tolong bantu kerjakan bagianku di tugas kelompok ya. Tapi bagianku saja belum. Bagianmu ya harus kamu kerjakan sendiri, apa hubungannya denganku? Kamu ini kok bicaranya kasar sekali. Fanny, andai saja kamu ada di kelompok kami, pasti enak. Loh, catatanku mana? Gawat, aku meminjamkannya pada Rere dan belum dikembalikan. Ini sudah aku perbaiki bagiannya robek, pengetahuan itu tidak bermasalah. Sebenarnya aku iri padamu karena berani menolak mereka. Aku takut kalau tidak meminjamkan sesuatu, mereka akan mengucilkanku. Ya sudah, tidak usah bergaul kalau begitu. Bergaul tidak ada gunanya kalau tidak membuatmu nyaman. Tapi kalau tidak bergaul, bukankah aku jadi tidak punya teman? Fanny, kakekmu tiba-tiba masuk rumah sakit, cepat pulang. Hah, mana motor listriknya? Kenapa Rere tidak angkat telepon? Astaga, motornya habis baterai. Bagaimana ini? Ada apa? Rumah sakit pusat kota, kakekku. Naik. Yang membantuku di saat paling tidak berdaya adalah orang yang dianggap tidak bisa bergaul ini. Sedangkan teman-teman yang selama ini aku bela mati-matian tidak ada satupun yang muncul. Kenapa motorku tidak ada baterai? Maaf ya, semalam aku lupa. Aku kan sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Cuma beberapa perak saja kan, nanti aku transfer. Gak nyangka ya dia ternyata orang yang seperti itu. Bagianku sudah selesai aku gambar, bagianmu selesaikanlah sendiri. Aku mencoba untuk tidak lagi memaksakan diri agar diterima lingkungan.
Aku tidak suka tempat yang terlalu berisik, kalian saja yang pergi. Berani menolak permintaan yang tidak masuk akal, akhirnya aku sadar dengan tidak memaksakan diri, aku malah menemukan teman sejati. Jadi jangan kehilangan dirimu hanya demi diterima orang lain. Sayang, aku datang menjemputmu. Jadilah dirimu sendiri dengan nyaman, maka orang yang tepat akan datang mendekat. Maaf ya, sepertinya kita tidak cocok. Kalau begitu nanti uang makannya kita bagi 2. Cih. Halo, Ma. Nadia, kalau tahun ini kamu belum dapat surat nikah, ibu bakal blokir semua kartu kreditmu. Halo, nama saya Vino, umur 24 tahun, gaji tahunan 400 miliar, mari kita menikah. Yeay, kartu kreditku tidak jadi diblokir. Ada apa Tuan Putri? Habis belanja pun tidak membuatmu senang. Apa suamimu yang nemu itu tidak sesuai seleramu? Dia terlalu baik padaku. Hah? Pernyataan macam apa itu? Sudah baik tapi masih kurang. Jangan-jangan kamu suka tipe yang... Bukan, hanya saja kebaikannya agak aneh. Kami baru kenal, baru menikah seminggu, tapi dia masak untukku setiap hari. Ini semuanya rasa favoritmu, asin manis. Bagaimana kamu tahu aku suka rasa ini? Mungkin kamu terlalu berlebihan. Kebanyakan gadis memang suka rasa itu. Hampir semua gadis suka rasa ini kan? Dia juga bilang begitu, tapi... Ini minum air hangat, sekarang lagi pergantian musim, kamu gampang kena flu. Makanan kucing ini berat, tangan kananmu kan pernah cedera, kenapa tidak hati-hati? Cederanya sudah sembuh lama sekali. Tunggu, bagaimana kamu bisa tahu? Waktu itu kamu pakai baju lengan pendek, aku melihatnya. Luka masa kuliahmu itu kan sudah hampir tidak terlihat, mana mungkin kelihatan. Orang ini pasti ada apa-apanya. Lalu aku harus bagaimana? Aku punya ide. Jangan sembarangan menggeledah barang orang, itu tidak sopan. Ini kan foto diam-diam saat aku masih kuliah. Lihat kan, dia pasti sudah mengincarmu sejak lama demi hartamu. Licik sekali, siapa tahu dia bakal melakukan hal yang lebih mengerikan. Lalu bagaimana? Kamu ingat teman kuliah kita, Rio? Dia lulusan doktor spesialis kriminalitas, tidak ada kebohongan yang bisa lolos darinya. Ada apa ini kok mendadak sekali? Vino? Hei Vino, sini! Kantin ada daging merah hari ini, ayo cepat. Sebenarnya saat baru masuk kuliah pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Kita satu kelas. Iya, tapi waktu itu aku merasa sangat rendah diri, aku tidak pernah berani mendekati siapapun yang bersinar terang sepertimu. Jadi foto ini... Iya, aku langsung jatuh cinta padamu saat melihatmu pertama kali. Kamu sudah absen seminggu karena dirawat di rumah sakit. Kamu harus benar-benar siap untuk ujian akhir nanti. Rere, terima kasih ya buku catatannya. Aku hanya berani memberikan perhatian padamu secara diam-diam dari belakang. Senang bekerja sama denganmu. Setelah lulus, aku terus mencari kabarmu. Hingga suatu hari, aku melihatmu di restoran yang sama. Oh, dia bukan suami yang didapat secara kebetulan, tapi dia datang khusus untukmu. Vino, Kamu memimpikannya lagi. apakah ini alasan kamu tidak mau pacaran? Apa orang ini benar-benar ada di dunia nyata? Pasti ada, aku sudah memimpikan namanya sejak kecil, aku harus menunggunya. Kalau begitu, coba cari di sekolah dulu. Sekolah ini luas sekali, bagaimana cara mencarinya? Ketemu. Aku memposting di dinding pengakuan, dan seseorang bilang mereka pernah melihatnya di ruang baca perpustakaan. Hah, itu dia takdirku. Wah, ketemu. Halo, aku mau tanya. Halo, bisakah kamu mendengar suaraku? Vino, apakah dia punya gangguan pendengaran? Aku mencari buku berjudul Lahir di Waktu Ini. Dia cantik sekali, tapi sayang tidak bisa bicara. Kasihan sekali. Buku ini belum dikembalikan. Kalau sudah kembali, tolong hubungi aku. Namaku Fanny. Pasti akan aku hubungi. Bro, lepas headsetmu. Kamu diajak bicara tidak mendengar. Iya, maaf. Lama-lama aku mulai terbiasa dengan kehadiran Fanny. Seandainya saja dia bisa mendengar suaraku, lagi pula dia tidak bisa dengar, jadi... Aku menyukaimu. Hati-hati! Kamu bisa bicara.
bicara. Kamu juga bisa. Tadi kamu tidak dengar apa yang aku katakan kan? Tidak, aku pikir kamu bisu. Orang yang ditakdirkan untukku belum ketemu, tapi aku malah jatuh cinta pada orang lain. Aku mencari Vino Pratama. Ayo kita jangan bertemu lagi. Vino Pratama, kamu makan di sini juga. Panggil aku dengan namaku yang sekarang, Vino. Vino Pratama, nama lamamu Vino Pratama. Iya, nama panjangku Vino Pratama. Kalau begitu, apakah kamu percaya pada takdir? Perusahaan baru saja mengambilkan drama pendek baru untukmu. Pasangan kontrak benar-benar hidup seperti drama. 7 hari, gaji pokok 15 juta. Maaf ya, jalanan agak macet. Hah? Kalian berdua saling kenal? Tidak. Melihat tekanan ekonomimu yang besar, aku sengaja mencarikan aktor drama pendek populer untukmu. Sudah bertahun-tahun dia masih terlihat begitu menyebalkan. Sama-sama, hanya tidak menyangka calon sutradara terkenal di masa depan juga akan datang untuk mencari uang cepat seperti ini. Tidak perlu repot-repot mengkhawatirkanku. Kat, Fanny, ekspresimu salah. Sudah bertahun-tahun aktingmu tidak ada kemajuan sama sekali. Maaf sutradara, mari ulangi sekali lagi. Kenapa? Sudah mulai mendalami karakter, mulai menyelidiki kegiatanku. Kamu tidak tahu malu. Kenapa kamu tidak bisa mempercayaiku sekali saja? Kat, ada apa ini? Maaf sutradara, tenaga Kak Vino terlalu besar. Mungkin Kak Vino terbiasa dengan gaya akting yang berlebihan seperti ini. Aku tidak bisa mengimbanginya. Ini salahku, tidak menyangka Kak Fanny begitu lemah. Selanjutnya, aku akan memperlakukanmu seperti kaca dengan sangat hati-hati. Terima kasih atas pengertiannya Kak Vino. Lagi pula ada orang yang sudah terbiasa melepaskan, jadi wajar jika tiba-tiba ingin memegang erat tapi tidak tahu kekuatannya. Oke, istirahat 10 menit. Kalian berdua cari suasana. Ini adegan pertengkaran, bukan bertengkar sungguhan. Orang usia 30-an masih harus berakting jadi anak muda, benar-benar merepotkanmu. Jahitan seragam sekolah ini hampir meledak karenamu kan? Sama, untuk usiamu, akting jadi adik kelas. Kalau tidak mengandalkan akting, mungkin kamu berencana mengandalkan filter sepenuhnya, kan? Mari kita baca naskahnya dulu. Kita putus saja. Vino, aku bersedia melepaskan mimpi sutradaraku demi kamu pergi ke Jakarta. Aku bisa menunggumu berapa lama pun. Maaf. Aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa harus melakukan ini? Berakting terlalu melelahkan, menggunakan sindiran dan serangan setiap hari untuk menutupi perasaan. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu saat itu. Waktu itu... Aku tahu, liburan musim panas tahun itu kakakmu datang ke rumahku dan memberitahuku, ibumu sakit dan butuh banyak uang, kamu terpaksa pergi ke Jakarta. Jadi selama 7 hari ini kamu hanya berakting? Tentu saja, tapi uang yang aku hasilkan ini adalah untuk mewujudkan mimpi sutradaraku. Dramanya sudah berakhir. Tapi kenyataan baru saja dimulai. Belakangan ini aku selalu merasa ada orang lain di rumah ini. Sudah semalam ini, apa Fanny belum tidur? Fanny? Sudah semalam ini kenapa baru pulang? Aku sudah tertidur. Aku yakin tidak salah dengar, alat mouse dan komputernya masih hangat. Bukan Fanny yang menggunakan komputer ini. Lalu siapa? Tulisannya sangat asing. Apa ini tulisan Fanny? Sepertinya bukan. Tulisannya benar-benar berbeda dengan tulisan Fanny. Siapa sebenarnya yang menulis ini? Menjijikkan sekali. Apa-apaan ini? Aku sudah tidak tahan lagi. Fanny, di rumah kita benar-benar ada orang lain. Vino, tenanglah, tidak ada orang lain di rumah. Siapa kau? Vino, dokter, dia baru 28 tahun, kenapa kondisinya memburuk begitu cepat? Kondisi penderita Alzheimer berbeda-beda pada tiap orang. Sejak dia didiagnosa setengah tahun lalu, apakah ada perubahan perilaku? Awalnya dia masih ingat jalan pulang dan ketasan di rumah. Lalu karena ingatannya menurun, dia hanya bisa di rumah. Perlahan dia mulai lupa hal-hal yang pernah dia lakukan. Fanny, lihat aku coba lagi, lupa membawakan ini untukmu. Di luar dingin, pakai ini dulu baru pergi. Keluar rumah harus ingat pakai koyo penghangat. Kemudian kemampuan motoriknya mulai berubah. Dia bahkan tidak bisa membedakan waktu dan tempat. Hei, kenapa kamu mencuri barang? Siapa yang mencuri? Aku mengambilkan ini untuk istriku. Istriku paling suka makan ini. Maaf, dia tidak mencuri. Saya bayar lebih ya, 20.000. Sampai hari ini dia bahkan melupakanku. Rawat inaplah dulu untuk observasi. Pengobatan Alzheimer adalah perjuangan panjang, kau harus siap mental. Apakah kau dokter? Iya, aku dokter yang menanganimu. Dokter, matamu indah sekali.
Maaf, aku terburu-buru, tidak menabrak, bukan? Matamu indah sekali. Meskipun kamu kehilangan ingatanmu, aku akan jatuh cinta padamu sekali lagi. Tahun baru sudah tiba, ibuku mengirimkan jeruk santang. Yuk kita bagi-bagi. Aku suka sekali. Tina, jangan kasih ke aku. Apa kalian tidak tahu kalau makan ini terlalu banyak bisa membuat badan jadi kuning? Kuku akan jadi kuning, kulit juga akan jadi kuning. Aku berniat baik, kita satu asrama, aku cuma mau berbagi jeruk, apa itu salah? Kalian punya akal sehat tidak sih? Lihat sendiri, makan terlalu banyak juga bisa bikin panas dalam. Tina, setiap kali kamu bicara, tolong perhatikan situasi dan perasaan orang lain dong. Aku hanya menjadi diriku sendiri, aku tidak mau menjilat orang lain, aku orangnya belak-belakan. Kalau begitu jangan makan dariku lagi. Kan sudah aku bilang kita satu asrama, menjadi diri sendiri yang jujur saja masih salah. Menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi itu namanya bodoh. Aku sudah selesai mengedit foto kita, aku punya akun VIP. Boleh, nanti langsung posting di medsos ya. Perlu banget ya edit foto sampai harus pakai akun VIP. Aku sudah posting foto yang tadi. Hah? Kok kamu posting tanpa persetujuan kami? Kalian ini terlalu cemas dengan penampilan, tidak bisa menerima diri apa adanya. Aku suka yang alami, aku ini menjadi diri sendiri. Sloganmu itu sudah kami hafal luar kepala. Ini jelas-jelas namanya IQ rendah. Hai, makanannya enak. Ini restoran yang kupilih dengan teliti loh. Enak kok, enak. Pahit banget, restoran ini makanannya tidak enak. Mie ini jelas-jelas kebanyakan saus tomat, asam sekali. Kamu belum kenal aku tidak suka bohong, aku orangnya sangat jujur. Jujur itu bagus. Aku minta kalian jangan terlalu palsu, jadilah diri sendiri. Terserah kamu saja. Tina, di sini masih ada debu, di sana ada bekas noda. Ibuku bilang ini semua bakteri. Aku belum selesai menyapu bagian itu, kamu cerewet sekali. Aku kan orangnya higienis dan suka mengajari orang lain. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Tina, tugas kelompokmu kok salah semua? Jenis kainnya saja salah. Oh, pas kelas itu aku tidak mendengarkan. Ini merepotkan sekali. Bagian ini salah, berarti semua harus diubah. Aku benci orang bodoh. Lihat nih, malu-maluin saja. Aku cuma menjadi diriku sendiri. Kami biasanya menahan sifat kami. Kenapa kamu saja yang boleh bebas bicara? Benar, kami cuma mau kamu merasakan posisi kami. Menjadi diri sendiri bukan berarti boleh mengabaikan perasaan orang lain. Itu namanya IQ rendah. Pantas saja aku dikeluarkan dari organisasi mahasiswa. Dulu kukira ketuanya yang pelit, ternyata tanpa sadar aku sudah menyinggung banyak orang. Tugasnya biar aku saja yang kerjakan, maaf ya. Ditambah piket kebersihan sebulan. Setuju? Menjadi diri sendiri tidak sama dengan meluapkan emosi sesuka hati tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Jangan menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi. Sebentar lagi aku mau ketemu pacarku, mau kasih kejutan besar. Cinta jarak jauh, kamu benar-benar sudah gila karena cinta, Fanny. Apa yang kamu tahu? Ini namanya cinta sejati. Sayang, kamu sudah pulang kerja, ayo kita makan bareng. Aku tidak akan pernah percaya lagi pada hubungan jarak jauh. Ini latte satu, sedikit gula tanpa es, dan ini americano. Makasih Kak Vino, si Fanny memang beruntung punya kamu. Sekarang ponsel seseorang diperiksa sangat ketat, harus lapor setiap saat. Siapa yang periksa? Ini namanya rasa aman karena jarak yang dekat. Tidak apa-apa, yang penting bahagia. Begini saja sudah cukup baik. Fanny, tugasku keluar kota sudah dipastikan. Ada proyek baru di Jakarta yang akan dimulai bulan Agustus. Mereka sangat butuh orang berpengalaman untuk memimpin. Kesempatannya sangat langka, tapi aku harus tinggal di sana selama 1 tahun. 1 tahun. Lihat ini, proyeknya mulai Agustus. Aku sudah cek tiket pesawatnya. Setiap Jumat malam aku bisa... Aku percaya padamu meskipun aku tidak ingin menghadapinya. Aku tahu aku tidak boleh egois. Hadiahnya sudah sampai, sayang. Siapa sih pacarnya si Vino? Aku. Fanny, maaf aku tidak ada di sisimu, tapi aku percaya cinta bisa mengalahkan jarak. Tunggu aku pulang. Malam ini harus kejar target proyek, sepertinya bakal lembur sampai larut. Sayang, lihat ini keseharianku. Ayo cepat rapat. Sebentar, sayang, aku pergi dulu ya. Oke, hati-hati, jaga kesehatan ya. Jadi, apakah cinta akan memudar karena jarak? Kenapa tanamannya tidak dirawat dengan baik? Loh, kok kamu sudah pulang? Kemarin aku lihat foto yang kamu kirim ada daun yang layu. Kemarin kepalaku agak pusing, jangan-jangan kamu pulang karena... Di video call suaramu pelan sekali seperti nyamuk, tapi bilangnya tidak apa-apa, hanya orang bodoh yang percaya. Tapi kalau kamu tiba-tiba pulang, bagaimana dengan proyekmu? Sudah diatur lebih awal, lagi pula proyek kan tidak akan layu seperti tanaman.